اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واسجد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa malil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang kami hormati para hujjah dan para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-khatib yang akan bertugas pada Jumat siang hari ini beserta jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kekuatan dari masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan sebanyak lagi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa maklumat. Di antaranya maklumat yang pertama yaitu tentang laporan kas Masjid Nurul Iman. Saldo kas yang lalu sebesar Rp122.000 ditambah dari total amal dari Jumat yang lalu sebesar Rp1.640.000. Kemudian kami juga menerima sedekah jariah dari jamaah, di antaranya yang pertama dari Bapak Haji Yakob RT 04 RW 12 sebesar Rp500.000, yang mana pahalanya untuk almarhumah Ibu Suherni haul yang ke-10. Yang selanjutnya dari Allah RT 04 RW 12 sebesar Rp100.000. Jumlah saldo Jumat yang lalu ditambah pemasukan menjadi sebesar Rp2.362.000, dikeluarkan untuk keperluan operasional masjid sebesar Rp1.122.000. Dengan demikian saldo kas masjid hingga saat ini sebesar Rp1.240.000. Untuk perincian operasional bisa dilihat di papan informasi. Selanjutnya Jumat Barokah yang pertama dari hamba Allah Saini Kontrak sebanyak 33 kap. Semoga usahanya CP Barokah Stone diberikan kelancaran. Yang selanjutnya dari hamba Allah RT 04 RW 12 sebesar Rp100.000 peruntukan untuk ST. Yang selanjutnya dari hamba Allah Seri Kontrak Rp60.000 peruntukan untuk ST. Yang terakhir dari hamba Allah Rp150.000 peruntukan untuk ST. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza atas sedekah yang telah diberikan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maklumat yang selanjutnya yaitu tentang petugas sholat Jumat pada siang hari ini. Yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam, beliau Al-Mukarram Ustadz Abdul Qahar SAB. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebagai Bilal Bapak Suparno dan sebagai muadzin Ustadz Nuruddin. Kemudian maklumat yang terakhir yaitu berupa undangan dari Masjid Taklim Mulia Subuh Sesrengseng Jawa, yang insya Allah
akan diselenggarakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025 yang bertempat di Musola Nurut Taqwa dengan alamat Jalan Pemuda 1 RT 08 RW 09 Seng Sawah yang insya Allah akan dihadiri oleh ulama serta asatid yang ada di lingkungan Kelurahan Seng Sawah. Demikian beberapa maklumat yang kami sampaikan. Terakhir, marilah kita sama-sama mengumpul Quran Suratul Fatihah yang mana pahalanya kita tujukan ke orang tua kita, untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami menghimbau jamaah yang sudah hadir untuk menempati shop depan yang masih kosong untuk mendatangkan jamaah yang datang belakangan. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi berupa handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga kehusuan ibadah sholat kita. Atas perhatian jamaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز هاديا إلى صراط العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini bagaikan roda yang sedang berputar. Dalam satu waktu, seorang akan merasakan kebahagiaan dengan kenikmatan dan keberhasilan yang diraih. Tetapi di waktu yang lain, ia pun bisa mengalami kesedihan dan masalah dalam kehidupan. Tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari ujian dan kesulitan, karena itulah realitas hidup di dunia ini. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, selalu saja ada urusan, ada beban, ada kekhawatiran atau ujian yang melanda. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, ada yang diuji dan sedang mendapat masalah keluarga, masalah kesehatan, atau bahkan tekanan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini boleh jadi di antara kita ada yang sedang dalam kesusahan dan dirundung oleh berbagai masalah kehidupan. Akan tetapi sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa hal itu merupakan takdir terbaik dari Allah, dan pada saatnya nanti masalah-masalah hidup tersebut akan berlalu, tergantikan oleh kebahagiaan dan kemudahan. Dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, Allah mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap kesulitan selalu disertai dengan kemudahan dan jalan keluar. Bahkan dalam satu kesulitan, Allah telah menyiapkan dua kemudahan dan solusi yang menyertainya. Dalam ayat tadi terdapat lafaz al-usr, artinya kesulitan yang diulang sebanyak dua kali dalam bentuk isim ma'rifat. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kesulitan yang dimaksud adalah sama. Sedangkan kata yusra, yang berarti kemudahan, diulang dua kali dengan pola isim nakirah. Dalam kaidah bahasa Arab, hal ini menandakan bahwa solusi atau kemudahan yang disebutkan di ayat pertama berbeda dengan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang kedua, sehingga maknanya ada dua solusi dan kemudahan untuk satu masalah. Keterangan ini diperkuat oleh sebuah riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Beliau mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, masruran farihan, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, wa huwa yadhhak,
dan dia tertawa. Wa huwa yaqul, kemudian Nabi berkata, la yaghliba usrun yusran fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kata Nabi, satu kesulitan tidak akan bisa menang melawan dua kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi riwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW duduk di hadapan sebuah batu, beliau bersabda, "Lau ja'al 'usr fadakhala hadzal juhra laja'ahu al-yusr fadakhala 'alayhi fa akhrajahu." Qala fa anzalallahu 'azza wa jalla, "Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran." Andai kata kesulitan datang dan masuk bersembunyi ke dalam sebuah batu ini, niscaya kemudahan akan datang menghampiri dan masuk ke dalam batu tersebut untuk mengeluarkan kesulitan tadi. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Penjelasan Nabi SAW tersebut memberikan gambaran bagaimana kesulitan akan selalu menemukan jalan keluarnya. Kandungan hadis ini mengajarkan kita arti optimis dalam menjalani ujian dan masalah hidup yang sedang dihadapi. Kita harus meyakini bahwa setiap masalah dan problematika hidup yang kita alami pada saatnya akan hilang, digantikan dengan kemudahan dan kebahagiaan. Terlebih jika kita sikapi semua kesulitan dan masalah hidup ini dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Demikian khutbah singkat ini kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalani setiap episode kehidupan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan semoga kita semua segera diberikan kemudahan dan jalan keluar dari setiap masalah-masalah hidup yang kita alami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله